Yang pertama itu ada psikoanalisis. Nah, secara singkatnya, psikoanalisis ini merupakan ancaman konseling yang dikembangkan oleh Sigmund Freud sejak akhir abad ke-19 sampai dekade awal abad ke-20. Nah, pendekatan ini merupakan dasar dari konseling dan psikoterapi modern. Konseling ini berkembang dari hasil penelitian Freud terhadap konflik yang dialami sendiri, interaksi dengan orang tuanya, dan konflik yang dialami para pasien yang dibantunya. Pada umumnya, pendekatan konseling yang muncul setelah psikoanalisis adalah pengembangan pendekatan tersebut atau modifikasi konsep dan prosedur psikoanalisis atau penentangan terhadap pendekatan tersebut. Pandangan tentang manusianya, pada dasarnya manusia itu ditentukan oleh energi psikis dan pengalaman awal kehidupannya, terutama masa 5 atau 6 tahun pertama dalam kehidupan. Motif-motif dan konflik yang tidak disadarinya memiliki peran utama dalam perilaku individu saat ini. Kekuatan irasional sangat kuat dan individu diarahkan oleh dorongan seksual dan agresif. Nah, pengalaman awal kehidupan memiliki peran yang sangat menentukan karena masalah-masalah kepribadian selanjutnya berakar pada konflik-konflik masa kanak-kanak yang ditekan ke alam tidak sadar. Tujuan dari konseling ini yaitu memicu reorganisasi kekuatan internal di dalam diri seseorang, membantu klien menghadapi tahap perkembangan yang belum terpecahkan, serta membantu klien menghadapi tuntutan masyarakat tempat di mana dia hidup. Nah, adapun peran dan fungsi konselornya yaitu membiarkan klien mendapatkan pencerahan dengan menghidupkan kembali dan menangani pengalaman masa lalu yang terpecahkan yang muncul sebagai fokus selama sesi berlangsung. Nah, tahapan konseling ini yaitu teknik dasar dalam konseling psikoanalisis klasik adalah yang pertama itu asosiasi bebas, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada klien untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang terasa, terpikir, teringat, dan ada pada dirinya. Yang kedua itu ada transferensi, yakni mengarahkan perasaan-perasaannya kepada konselor dengan mengandaikan konselor itu adalah subjek yang menyebabkan perasaan itu tertekan. Yang ketiga ada interpretasi, yakni membawa klien memahami dan menghadapi dunia nyata melalui pemikiran yang objektif memperkuat fungsi ego. Yang kedua itu ada analisis transaksional. Sejarah singkatnya, transaksional analisis awalnya dikembangkan oleh Erich Berne yang mengikuti Freud dan psikoanalisis dan merupakan seorang psikiater. Nah, transaksional analisis ini merupakan evolusi dari psikoanalisis yang berasal dari ketidakpuasan Berne terhadap psikoanalisis. Nah, pandangan tentang manusianya, pandangan analisis transaksional tentang hakikat manusianya adalah yang pertama, pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan untuk memperoleh sentuhan atau stroke. Yang kedua, kehidupan manusia bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditentukan. Yang ketiga, manusia mampu memahami keputusan-keputusannya. Nah, adapun tujuan dari konseling ini adalah tujuan dasar analisis transaksional adalah membantu konseli dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Selanjutnya itu ada tahapan konseling. Nah, tahapan konselingnya itu ada yang pertama eksplorasi masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga identifikasi alternatif, yang keempat perencanaan, yang kelima aksi atau komitmen, dan yang terakhir itu asesmen dan umpan balik. Ketiga itu ada kognitif behavioral. Nah, sejarahnya kognitif behavioral terapi ini dikembangkan oleh Aaron Beck sekitar tahun 1960 yang bermula dari temuan klinis dan observasi pada kliennya yang menunjukkan bahwa klien yang mengalami depresi memiliki karakteristik distorsi kognitif dalam pemikiran mereka. Nah, pandangannya manusia itu memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, di mana pemikiran irasional dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Tujuan dari konseling ini adalah mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang sedang dihadapi.
Selanjutnya, peran dan fungsi konselornya yaitu pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor itu bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah konseli. Nah, hubungan yang demikian akan memudahkan konselor mencari informasi dari konseli. Selanjutnya itu ada tahapan atau tekniknya, yaitu menentang keyakinan irasional. Yang kedua, membingkai kembali isu. Yang ketiga, mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Selanjutnya, mencoba menggunakan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Yang selanjutnya, mengukur perasaan dan menghentikan pikiran. Yang keempat itu ada behavior. Nah, pencetusnya itu adalah Skinner. Skinner pada tahun 1953 menulis buku Science and Human Behavior, menjelaskan tentang peranan dan teori operant conditioning di dalam perilaku manusia. Nah, pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Pendekatan behavioral berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseli ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberikan konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Pandangan tentang manusianya, yaitu pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik, dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Tujuannya yaitu pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah suai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku, dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individual maupun kelompok. Peran dan fungsi konselornya yaitu peran konselor dalam pendekatan behavioristik ini adalah aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi dan membawa konseli dalam perubahan perilaku. Yang sedang direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Nah, tahapannya itu ada teknik operant conditioning, ada model asesmen fungsional, ada relaksasi training dan relaks method, dan yang lainnya. Yang kelima itu ada rational emotive behavior therapy. Nah, sejarahnya itu pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis tahun 1955 dengan nama rational therapy karena ketidakpuasan Ellis terhadap efektivitas psikoanalisis. Awalnya Ellis mengembangkan pendekatannya dengan menggabungkan konseling humanistik, filosofis, dan behavior. Nah, pada tahun 1961 Ellis mengubah nama pendekatannya menjadi rational emotive therapy, dan tahun 1993 mengubah nama tersebut menjadi rational emotive behavior therapy. Nah, pandangan manusianya yaitu pendekatan konseling rasional emotive behavior didasarkan pada pandangan manusia bahwa makhluk yang memiliki potensi berpikir rasional dan irasional. Selanjutnya, makhluk yang memiliki kecenderungan mengembangkan dan sekaligus menghambat diri. Tujuan dari konseling ini yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-aktualisasian seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan afektif yang positif. Nah, peran konselor dalam pendekatan ini yang pertama itu aktif direktif, yang kedua mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri sendiri. Yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalahnya dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Yang keenam, bersifat didaktif. Nah, tahapannya itu ada asertif adaptif, ada behavioristik, dan kognitif.
Yang keenam itu ada realitas. Sejarah singkatnya, konseling realita dicetuskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Pada tahun 1961, Glasser mempubliskan konsep realita terapi dalam bukunya Mental Health or Mental Illness. Konseling realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dapat dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberi tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Nah, pandangan tentang manusianya, pandangan Glasser mempunyai pandangan bahwa semua manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Tujuan dari konseling ini yaitu menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang selanjutnya mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Peranan dan fungsi konselor yaitu tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan konseli yang kemudian membuatnya untuk menghadapi kenyataan. Selanjutnya ada tahapannya. Yang pertama itu ada personal, yang kedua lebih memfokuskan pada tingkah laku, yang ketiga itu menekankan asas kekinian, yang keempat mempertimbangkan nilai, yang kelima tidak ada maaf, yang keenam tidak ada hukuman. Yang ketujuh itu ada Gestalt. Nah, secara singkatnya penemunya itu adalah Fritz Perls, adalah seorang neuropsikiater dan psikoanalisis asal Jerman. Nah, ia dikenal sebagai pencipta terapi Gestalt bersama istrinya Laura Perls dan sosiologi Paul Goodman. Nah, terapi Gestalt dibuat pada tahun 40-an. Nah, menurut Perls, menulis di akhir hidupnya adalah salah satu metode terapi psikologis yang dimasukkan dalam arus eksistensialis. Bentuk terapi baru ini mengambil dasar teoritisnya dalam buku ini, Terapi Gestalt. Nah, pandangan tentang manusianya, pendekatan konseling Gestalt berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penjumlahan dari bagian-bagian organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan lain sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Tujuannya yaitu membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Selanjutnya, peran dan fungsi konselornya adalah membantu klien dalam mengembangkan kesadaran diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka saat ini. Oleh karena itu, ini akan memungkinkan mereka untuk memperbaiki masalah yang mempengaruhi hidupnya. Nah, tahapan atau tekniknya bisa dilakukan dengan permainan dialog, latihan bertanggung jawab, bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan tetap dengan perasaan. Yang kedelapan itu ada pendekatan berpusat pada manusia. Sejarah singkatnya, person-centered therapy didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Carl Rogers yang untuk didesain meningkatkan keterbukaan, pertumbuhan, dan perubahan dalam memahami proses konseling. Pendekatan ini sangat bermanfaat di bidang pendidikan karena dapat memecahkan beberapa masalah yang dihadapi siswa di luar kurikulum. Nah, pandangan tentang manusianya ada manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, dan lain sebagainya. Nah, tujuan konseling ini yaitu bagi Rogers, pada dasarnya tujuan terapi ini adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif sebagai usaha untuk membantu klien menjadi pribadi yang utuh. Nah, sedangkan peran konselornya adalah dalam model pendekatan konseling ini, yang pertama itu konseling tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh klien sendiri. Yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien, sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Yang ketiga itu, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Yang keempat, konselor memberi kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Nah, tahapannya itu yang pertama ada
tahap penerimaan, yang kedua itu mengerti atau memahami, yang ketiga rasa hormat, yang keempat menenteramkan hati atau meyakinkan, yang kelima itu ada dorongan, yang keenam itu ada pertanyaan terbatas, yang ketujuh itu ada memantulkan pertanyaan dan perasaan.